Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jane Skalis dari kelompok makalah OS Open Source. Ya, di pembahasan di pendahuluan, latar belakang open source dapat diartikan sebagai perangkat lunak yang kode sumber atau kode dasarnya dapat digunakan oleh banyak orang. Selain itu, dengan menggunakan perangkat lunak open source ini dapat mengembangkan aplikasi dan membuat perangkat lunak versi terbaru. Open source adalah istilah untuk software dan kode programnya disediakan oleh pengembangnya untuk umum agar dapat dipelajari cara kerjanya, diubah atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. Rumusan masalah: 1. Pengertian open source. 2. Sejarah open source. 3. Sistem open source. 4. Dampak penggunaan open source. Tujuan: 1. Agar siswa memahami pengertian dari sistem operasi atau OS. 2. Agar siswa mengerti sejarah OS atau open source. 3. Agar siswa mengerti jenis-jenis OS atau open source. 4. Agar siswa mengerti dampak dari penggunaan OS atau open source. Pembahasan. Pengertian open source. Open source adalah suatu software atau kode pemrograman komputer yang dipublikasikan secara umum pada orang-orang sehingga bisa digunakan, diperbaiki, dimodifikasi atau disebarkan untuk keperluan pribadi atau hobi perusahaan atau untuk komersil tanpa harus membayar biaya sedikit pun. Sejarah open source. Perkembangan teknologi yang semakin maju tidak terlepas dari para developer dan peneliti komputer. Pada tahun 50-an, software hanya dikembangkan di universitas dan pusat penelitian perusahaan. Software yang digunakan sekarang belum tersebar secara luas, hanya orang-orang tertentu saja yang menggunakannya. Dahulu, jika ingin menggunakan software, kita harus mengkomplikasinya terlebih dahulu. Maksudnya adalah kita harus membuat kode sumber terlebih dahulu dan menyesuaikan kode tersebut ke perangkat. Sering berkembangnya tahun 1998 menjadi awal yang baik bagi open source. Prakasa Open Source Nirlaba mulai didirikan. Hal ini terinspirasi oleh Netscape selama berubah menjadi Firefox. Kemudian di tahun selanjutnya para developer web Apache mulai menyumbangkan beberapa metodologi untuk dikembangkan ke open source. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Febriana Nuraini akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Jenis-jenis perangkat lunak open source. Berikut ini beberapa jenis-jenis perangkat lunak open source yang dapat digunakan dengan mudah. 1. Linux. Anda dapat mengganti Microsoft Windows yang Anda gunakan setiap hari dengan sistem operasi Linux. 2. Open Office, salah satu aplikasi perkantoran yang paling tepat untuk menggantikan Microsoft Office adalah Open Office. 4. Dia, Microsoft Visio itulah menjadi perangkat lunak yang bagus untuk membuat diagram. 5. Mozilla Thunderbird. 6. Gantt Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anwar dari Prodi Sistem Informasi A semester 3. Saya akan meneruskan presentasi yang telah dibacakan oleh teman saya tadi. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari software open source. Kelebihan yang pertama yaitu bebas untuk dikembangkan. Ketika kalian membuatkan software tipe ini, kalian bebas untuk melakukan apa saja tanpa adanya melanggar peraturan hukum. Dan kalian juga bebas untuk memodifikasi sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Kelebihan yang kedua yaitu bersifat ilegal. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalian itu boleh melakukan modifikasi sesuai dengan keinginan Anda sendiri, bisa mengembangkan dengan keinginan Anda sendiri. Kelebihan yang ketiga yaitu tidak ada pembajakan. Dengan kalian menggunakan software ini, apa yang kalian dapatkan itu semuanya itu bersifat gratis, tidak dipungut biaya ya. Jadi jika kalian mengunduh software ini di internet, itu tidak bisa dinamakan
sebagai pembajakan. Soalnya apa yang Anda unduh di internet itu semuanya itu memang disediakan untuk semua orang ya. Di dunia teknologi itu mesti mempunyai celah atau mempunyai kekurangan-kekurangan, meskipun teknologi itu sudah dibuat secara semaksimal mungkin. Nah, di open source ini ada kekurangannya, yaitu tidak adanya dukungan dana dan pemasaran. Ketika ada pengembangan yang membuat open source, ketika ada pengembang yang menggunakan open source, nah itu dapat diartikan bahwa mereka itu tidak memiliki dana yang terlalu banyak untuk mempromosikan, untuk memasarkan open source ini. Jadi banyak orang yang tidak mengetahui open source ini. Kekurangannya ya di situ. Ya, kesimpulannya dari awal yang telah dijelaskan teman saya sampai saya, yaitu perangkat lunak open source ini merupakan perangkat lunak yang gratis, bebas mengembangkan tanpa adanya ikatan hukum, dan open source ini menampilkan lebih banyak kelebihan dibandingkan kekurangannya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan kata atau kesalahan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.